107.2 Radio Suaradian, the best of campus radio. Kita beda tapi satu. Halo Sobat Dian, welcome to segmen podcast Radio Suaradian. Seperti teman-teman yang sudah lihat, kita ada kedatangan teman-teman baru nih. Boleh berkenalan dulu mungkin ke teman-teman yang di rumah. Halo guys, jadi perkenalkan nama aku Moza. Di sini aku dari UKM Rumah Sahabat. Halo, perkenalkan namaku Rahma, aku juga dari UKM Rumah Sahabat. Nah, tadi kita sudah berkenalan dengan Kak Moza dan Kak Rahma. Dan mungkin perlu perkenalan juga, aku Adinda dari Radio Suaradian. Kita kan udah memasuki minggu kedua nih Kak, karena tadinya liburan, transisi ke kuliah. Gimana nih kabar kuliahnya, lancar apa enggak? Alhamdulillah sih untuk kabar kuliah 2 minggu ini lancar. Cuman ya mungkin agak sedikit sibuk karena dibarengi sama PPK Ormawa gitu. Oh, karena dibarengin sama project Rumah Sahabat ini betul. ya Kak. Nah, ngomong-ngomong soal tadi PPK Ormawa, terus juga Rumah Sahabat, boleh gak sih Kak, kita tuh di-spill nih, sebenarnya Rumah Sahabat tuh UKM ya? Iya, betul. Ini UKM bergerak di bidang apa gitu? Jadi untuk Rumah Sahabat itu UKM yang bergerak di bidang HIV/AIDS, setelah itu kesehatan reproduksi, lalu ada mental health sama tentang narkotika gitu. Berarti tentang isu-isu kesehatan gitu ya Kak? Iya, betul. Nah, sebenarnya tuh karena memang Rumah Sahabat itu kan fokusnya gerak di bidang kesehatan. Iya. Emang berarti hanya kasus kesehatan atau ada lainnya nih Kak? Ada lainnya Kak. Jadi kan ini kan di sini kan kita PPK Ormawa nih. Nah, kita PPK Ormawa itu menyasarnya ada di desa namanya Desa Gemawang Kabupaten Temanggung. Desa Gemawa Kabupaten Temanggung. Iya. Nah, permasalahan kita yang kita ambil permasalahan di sana itu tentang isu stunting. Oh, isu stunting. Gitu. Nah, sebenarnya kalau dilihat-lihat sama bidang Rumah Sahabat kelihatannya enggak sejalan ya, tapi sebenarnya itu berkaitan banget antara stunting dan kesehatan reproduksi gitu. Ya, mungkin orang-orang belum banyak tahu lah. Ya, jadi benar-benar ke Desa Temanggung tuh bawa tentang isu-isu stunting dan kesehatan reproduksi. Nah, alasan kakak buat ambil masalah ini sebenarnya ada nggak nih Kak? Mungkin dari awalnya tuh ada kasus-kasus apa nih yang relevan, terus akhirnya oke, kita sekarang ambil tema ini gitu. Untuk masalahnya nih, kenapa tim pelaksana Ormawa dan semuanya tuh mengambil desa tersebut dan masalah yang ada di sana itu karena yang pertama karena stunting ya, tingginya kasus stunting di Desa Gemawang gitu. Data terakhir itu tuh sekitar 61 kasus stunting dari 293 balita. Lumayan besar juga ya Kak? Ya, dan untuk masalah lainnya mungkin ada kurang optimalnya ibu balita dalam mempersiapkan empasi bergizi. Jadi gitu. Memang sebenarnya stunting itu dimulai dari benar-benar zero banget ya Kak, si anak itu masih kecil itu sudah harus dipersiapkan. Nah, karena kakak ini kan udah terjun langsung nih ke desa apa Kak? Gemawa. Desa Gemawa. Nah, dari yang kakak lihat nih di lapangan realitanya seperti apa, kasus stunting yang itu parah gak sih Kak? Ya parah sih Kak. Nah, kalau pendapat kakak nih, kalau mahasiswa kan udah dengar kasus stunting itu juga khawatir nih di masa depan bakal berkembang. Apa sih yang bisa dilakuin kita ini buat upaya penanggulangan masalah di desa itu ya, kayak stunting atau apa itu, mungkin kakaknya bisa kasih tips-tips gitu? Untuk tipsnya ya, kalau untuk kita menangani permasalahan sebagai mahasiswa permasalahan stunting di sana, itu kita yang pertama tuh melakukan edukasi Kak. Kita melakukan edukasi tentang penyebab stunting itu artinya apa, kita harus gimana sama stunting. Terus karena program kita itu tentang menyiapkan empasi bergizi, jadi kita tuh juga memberitahu tentang nilai gizi yang baik untuk balita, yang untuk balita stunting seperti apa, terus bahan-bahan yang bagus untuk balita stunting seperti apa, cara menyiapkan empasi, misal harus pakai karbo berapa, protein berapa, seperti itu. Ini jujur aku juga belajar, karena kita emang Gen Z itu perlu belajar gak sih Kak buat persiapan jadi orang tua. Betul. Tadi kita udah belajar empasi nih. Sebenarnya ada gak sih contoh kegiatan kakak waktu PPK Ormawa itu tuh yang ternyata
wah signifikan banget nih, ngaruh banget nih buat masyarakat kayak mau nurut gitu, ngikutin kakak-kakak tipsnya gitu. Untuk kegiatan yang dampaknya besar gitu Iya, ya. dampaknya besar. Dampaknya besar itu kita ini kan mengajari tentang cara pengelolaan empati nih. Nah, kita tuh pakainya bahan-bahan lokal yang ada di desa sana. Oh, jadi Gitu. memanfaatkan yang ada di situ ya? Iya, jadi dengan kita manfaatkan tersebut, nah dampak besarnya itu Ibu Balita itu bisa menyiapkan empati itu lebih praktis, lalu dia bisa berinovasi gitu. Dan alhamdulillahnya itu balita di sana itu suka dengan menu-menu yang diinovasikan ibunya dari bahan-bahan yang ada di desa dan yang ada di kulkas rumah gitu. Berarti memang nggak, kadang kan empasi itu kita butuh hal yang mahal-mahal, Iya. ikan salmon. Iya. Ternyata empasi itu ya banyak ya di sekitar kita, barang-barang yang terjangkau, tapi gizinya tuh bagus banget buat anak-anak. Iya. Oke, tadi kita udah bahas tentang kakaknya tuh di sana ternyata mengasih informasi lah mengenai empasi. Nah, sebenarnya Kak, kita tuh kan awam nih buat kayak langsung terjun ke masyarakat. Nah, Kakak ada tips gak sih buat kita-kita nih, aku bahkan kayak jujur aku pengen banget juga terjun ke masyarakat. Gimana sih kita buat mulai bisa terjun ke masyarakat dan bermanfaat ke masyarakat? Karena kan takut Kak, kayak aku masih belajar tapi takut salah. Nah, itu ada tips gak? Mungkin bisa spill join ke apa tadi UKM Rumah Sahabat. Nah, Besti bagaimana? gimana Besti supaya yang nonton tuh bisa join nih? Jadi kalau tipsnya untuk terjun ke masyarakat, pengabdian masyarakat ya, yang pertama pastinya yakin ya. Yakin dulu. banget dan yakin dan berani, karena kalau misal kita udah yakin dan berani itu pasti tuh di lapangan tuh lancar. Karena aku awalnya juga kayak gitu ya Kak, untuk di pemilihan jadi ketua itu kayak sebenarnya aku orang itu takut gitu. Takut salah gitu Betul, ya. betul. Takut salah. Ini buktinya, ya Kak? Intinya jangan takut buat nyoba. Iya, benar. betul. Jangan takut buat Jangan nyoba. ada ekspektasi yang gimana dulu. Iya. Kita harus mulai dulu pokoknya. Kalau orang percaya sama kita, nih kamu ditunjuk, kamu jadi ini ya pembicara, nanti kamu menjelaskan ini ke masyarakat ini. Kalau orang udah percaya kamu ditunjuk, kamu pasti bisa nggak? Harus tanggung jawab Iya, kuncinya. betul. Jadi supaya orang lain tuh nggak kecewa sama kita gitu kan Kak. Betul. Nah, kemarin Kakak tuh kalau boleh tahu selama PPK Ormawa tuh berapa hari atau berapa bulan itu berapa tahun? Sudah berapa bulan ya? Kalau PPK udah Sudah dari bulan Juli. Selama berapa bulan di sana? Kalau untuk kontraknya sih PPK itu sampai 4 bulan. Sampai November minggu kedua. Tapi kita tuh sebelum program dimulai itu kita kan memang udah koordinasi sama masyarakat, terus udah istilahnya kayak FGD gitu-gitu tuh dari bulan Mei atau Juni. Berarti memang proses persiapannya tuh juga nggak simpel ya Kak? Iya, panjang banget. sangat-sangat Sebelum panjang. acara panjang, pelaksanaan panjang, dan Panjang. setelah itu juga panjang. Iya. Nah, dari 4 bulan ini Kak, ini ngerasain kendala apa sih Kak ngadepin masyarakat secara langsung? Karena kan pasti kita menghadapi orang tua juga kadang nggak mau ya diarahkan oleh anak muda. Mungkin ada kendala lain atau apa yang bisa diceritain ke kita? Kalau kendala yang terlalu berat sih kita belum ada. menemukan ya. Berarti Iya. ini memang anti-anti ngeluh gitu Iya, ya? Strong. Tapi karena di desa Gemawang itu termasuk desa yang besar, Oh, salah satu desa besar desa di besar. Kabupaten Temanggung. Jumlahnya itu 8 dusun. Mungkin nggak tahu dusun ya kalau orang-orang kota Dusun itu ya. itu beda sama desa ya? Beda. Dusun itu kalau di kota tuh RW. Sedangkan RW itu pasti di desa gede kan Kak? Gede banget. Ngurusin segitu banyaknya Iya. orang, keren banget sih. Ya, satu desa itu 8 dusun dan per dusunnya, per RW-nya tuh jalannya jauh-jauh. Jadi kadang kita itu kesulitan untuk mengakses per dusunnya. Tetapi masyarakat di sana tuh tetap antusias sama program kita. Suportif. Gitu. Iya, jadi mereka tetap kalau kita ada program atau apa, mereka tetap mau hadir di tempat tikumnya itu. Bener-bener masyarakatnya juga dukung ya Iya. program-program Gen Z Sekarang ini. Setelah tadi kakaknya ternyata kendalanya nggak terlalu banyak nih, berarti masih aman. Nah, sekarang aku tuh mau tanya nih ke kakak-kakak gimana cara Rumah Sahabat tuh ngajak masyarakat supaya lebih terbuka nih buat gini, awalnya kakak tuh tahu ada isu stunting itu melalui diskusi atau riset? Kalau untuk mengetahui tentang stunting itu pastinya riset sih Kak. Riset. Stunting yang tinggi di mana, nah kita menyasar lah
ke desa tersebut gitu. Mungkin waktu menghadapi masyarakat desa itu kan kita ada gap usia Ya, betul. Nah, itu gimana nih Kak caranya biar luluh mereka tuh mau ngebuka diri ke mungkin mereka melihat kita anak kecil gitu ya. Iya. Nah, mungkin gimana cara mereka luluh ke kita gitu. Iya, ya memang isu stunting itu kan isu yang berat ya Kak. Apalagi Iya. ini tuh isu nasional yang orang-orang pun sampai sekarang pun pemerintah pun juga masih menangani kasus ini, isu ini gitu. Untuk membicarakan masalah stunting sebenarnya tuh di Ibu Balita tuh agak sedikit gimana ya? Riskan, Iya, betul. karena merasa takutnya disalahkan Iya, atau dan takutnya ibu yang kita ajak bicara tentang stunting itu merasa sakit hati, begitu. Nah, untuk solusinya itu kita pastinya mengikuti kegiatan-kegiatan di sana Kak. Misal nih Kak ada posyandu. Ada posyandu nih. Kita masuklah ke posyandu itu. Kita ngobrol curcol aja lah sama ibu-ibunya pendekatan. Kita buat mereka masuk ke kita dulu. Iya, betul. Iya. Terus setelah itu untuk mau misal edukasi tentang stunting nih, kita kasih kegiatan-kegiatan nih Kak. Misal kayak kita ada demo masak. Demo biar masak ibu-ibu tetap interest ya. Iya, Ada demo masak. Nah, nanti sambil selipin informasi MPRC gitu ya. Sama kita tuh juga setiap kegiatan tuh kita pasti ada namanya games. Gamesnya contohnya apa tuh Kak? Gamesnya tuh misal ada games menyusun puzzle nih Kak. Misal judulnya tuh cara menyiapkan empasi bergizi. Jadi ibunya itu suruh kita susun puzzle gimana sih ibu cara menyiapkan empasi bergizi gitu. Misal kita membentuk mereka kelompok, terus ada yel-yelnya kayak gitu. Jadi kegiatan tuh dibuat semenarik mungkin biar ibunya tuh nggak merasa kalau bosen nih gitu. Seru banget ya, jadi gak sabar pengen jadi ibu-ibunya ya. Bener-bener kayak seru aja gitu loh. Nah, tadi ternyata tuh cara pendekatannya memang oke sih. Aku setuju, aku ACC lah, beri apresiasi. Karena memang aku akui nggak mudah lah untuk berbicara dengan orang yang lebih di atas kita usianya. Oke, nah terus tips dari kakak nih, kalau semisal kita mahasiswa nih, kita kan udah lihat ada isu stunting dan segala macem, mungkin tips untuk kita geser dari masyarakatnya, dari kitanya tuh apa yang perlu kita persiapin sih tentang menghadapi isu stunting, karena nggak cuma di desa Gemawa ya, pasti itu seluruh Indonesia juga ada isu tersebut. Nah, mungkin buat kita nih atau aku tipsnya gimana? Atau mungkin lebih banyak mencari informasi atau lebih apa gitu. Untuk tipsnya ya untuk kita para mahasiswa atau Gen Z ini untuk menghadapi permasalahan isu stunting gitu ya. Yang pastinya sih banyak riset tentang stunting ya Kak. Dan informasi tentang stunting ini tuh banyak gimana ya, maksudnya di mana-mana tuh ada gitu loh. Apalagi ini kan isu nasional. Kita menemukan itu banyak banget lah di mana-mana ada. Apalagi sekarang lagi viral MBG. MBG untuk memperbaiki stunting juga. Betul. Nah, dari masyarakat kita udah bisa melihat banyak isu stunting gitu loh Kak. Nah, di situ kita bisa mulai belajar ini pemerintah tuh ngadain MBG buat apa. Itu kan sama aja kita juga belajar tentang stunting. Jadi gitu. Pemerintah bergerak, masyarakat juga belajar. Betul. Nah, untuk sebenarnya harapan kayak terlalu serius gitu ya. Mungkin dari yang kemarin udah 4 bulan nih ada di desa tersebut, harapannya mahasiswa-mahasiswa meninggalkan desa itu tuh apa sih? Entah mungkin sekedar ilmu yang dikasih dilanjutin sama mereka, atau ada nggak sih kepengenan yang semoga tuh desa itu terapin gitu? Untuk harapannya ya pastinya kita berharap bahwa ibu-ibu di sana itu mulai bisa menyiapkan empati bergizi untuk balitanya gitu. Ibu bisa menerapkan apa yang sudah kita beri, dan kita itu tuh meninggalkan namanya kita tuh buat inovasi website. Nanggung banget Kak, spill sekalian lah. Penasaran. Kita itu pendampingnya itu kita tuh membuat website berisi menu-menu empati gitu. Jadi kita tuh nggak cuma ngajarin masak, tapi kita tuh juga menyediakan nih Bu, ada website kita, ada menu-menu dari kita. Setelah itu kita juga ada namanya kalkulator stunting. Jadi terkadang itu kan misal ibu-ibu pengen pantau tumbuh kembang anak nih, nah itu bisa buka website kita, nah itu bisa cek sendiri tuh Kak, misal anaknya itu kira-kira kekurangan tinggi badan berat apa enggak gitu, anaknya udah sehat apa belum ya. Nah gitu. Ini kan kemarin udah di-spill-nya ke desa Gemawa. Mungkin boleh di-spill dong buat
penonton supaya ini pasti bisa diakses oleh semua orang kan? Bisa, kalau websitenya bisa, tapi karena ini kan websitenya kan kita masih ke Desa Gemaunya. Iya. Jadi untuk pembuatan akun dan sebagainya memang panduannya kan disusun untuk Dikhususkan untuk biasanya. warga. Tapi kalau teman-teman mau lihat tuh bisa banget. Harapannya mungkin tim Rumah Sahabat setelah ini bisa kembangin karena ini benar bermanfaat Iya. untuk seumuran kita, bahkan ibu-ibu yang masih belajar buat Iya, betul. mengasuh anaknya. Nah, dalam waktu dekat ini Kak, Rumah Sahabat tuh bakal ada something special gak? Mungkin bisa di-spill. Tadi mungkin kita udah senggol-senggol open recruitment. Mungkin ada yang boleh di-spill ke teman-teman? Untuk agenda terdekat yang pastinya kita kan open recruitment ya, Iya. Kak. Nah, ini kita kebetulan sih udah penutupan open sayang recruitment banget. gitu. Nah, mungkin bisa lah join tahun depan Join tahun gitu. depan. Boleh lah bestie-bestie nih, rumah sahabat, rumah bestie Sahabat gitu. Rumah Bestie. Ya ini buat pengenalan buat teman-teman yang belum sempat daftar ya. Iya, Di tahun betul. depan dipersiapin jangan sampai Iya. ketinggalan. Karena open recruitment kan udah ternyata tutup nih Kak. Iya, sudah tutup. Ada acara something special mungkin dari Rumah Sahabat yang habis ini bakal programnya apa gitu, di-spill dong. Untuk acara terdekatnya Rumah Sahabat ya, kita ini mau mengadakan studi banding. Ada 2 studi banding. Yang pertama itu sama UKM Sofifa dari Undip, sama yang kedua itu Polines Mengabdi. Gitu. Banyak ya kolaborasinya. Iya, banyak. Tahun ini prokernya lebih baik daripada tahun kemarin. Semangat deh Kak, karena bener-bener menurut aku ya Rumah Sahabat ini bukan untuk ngembangin teman-teman anggotanya, tapi terjun langsung Iya. untuk orang lain dan bener-bener bermanfaat. Karena yang dibahas tadi memang salah satunya isu stunting, tapi selain itu mereka belajar tentang mungkin narkoba ada Kak? Ada. Narkoba, ada apa lagi Kak? Mental health. Mental health, bener-bener yang buat belajar dan nambah skill kita gitu ya. Nah, terus kita udah ngobrol-ngobrol. Ada lagi gak Kak? Mungkin pesan-pesan buat teman-teman yang di rumah itu peduli sama isu-isu kesehatan. Nah, terus kayak ya tips dari Kakak sebenarnya tuh apa sih yang ada di isu sekarang di dunia ini yang mungkin bisa teman-teman spill apa ya Kak? Istilahnya tuh pesen deh buat teman-teman di rumah. Untuk pesan buat teman-teman di Iya. rumah ya, karena kan ini kan isu-isu tuh banyak tuh di Indonesia, nggak cuma isu stunting gitu, banyak-banyak riset kesehatan di Indonesia gitu, apalagi ini isu stunting, terus masih ada isu-isu penyakit yang lain gitu. Nah, mungkin teman-teman yang berkuliah kan mesti kalau di universitas negeri itu kan ada namanya KKN, pengabdian masyarakat. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu pengalaman untuk pengabdian masyarakat. Kalau enggak, kalau di swasta itu biasanya kita kan ada proker namanya GTS, Goes to School. Oh iya, Nah, benar. seperti Goes itu. to Nah, School. itu pun juga salah satu hal yang mungkin bisa teman-teman lakukan untuk mungkin mencoba hal baru gitu untuk terjun ke masyarakat gitu. Karena memang isu kesehatan tuh nggak boleh ngandelin cuma dari organisasi, karena diri kita sendiri tuh pasti butuh riset mandiri. Betul, karena iya. kesehatan ya untuk kita sendiri gitu. Setelah kita sudah mengobrol panjang lebar, kita akhirnya sampai di akhir video nih guys. Nah, dari aku pesan-pesan dari kita lah, tadi kita udah ngobrol. Semoga teman-teman di rumah bisa lebih care lagi nih sama isu-isu kesehatan yang ada di sekitar kalian. Mungkin kemarin juga ada sempat berita cacing di Iya. anak itu kan juga sangat menyedihkan. Jadi mungkin lebih care lagi tentang kesehatan yang ada di sekitar kita. Untuk selanjutnya sudah kita cukupkan ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton podcast Radio Suara Dian dan sampai jumpa. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe.